Okay, morning everyone. Mana yang lain na? Kamu baru habis kelas kan? Yang suruh yang lain join laju-laju. Right, so first hour kan kelas ni. So we'll discuss 2.1 and 2.2 dulu lah. Okay, tapi for tutorial half of 2.2. Tidak semua lah. Okay, so for the first subtopic, it is on capacitance and capacitors in series and parallel lah. Okay, so for this part here, first we have a formula which is C equal to Q over V. Yang ini dia ada bagi dalam exam, so it's not really a problem lah. And make sure kamu tahu unit dia adalah farad. Sebab sekarang ni students always confuse between coulomb dengan farad lah. So kalau coulomb ni sepatutnya kamu ingat yang ini untuk charge, yang ini untuk capacitance. Okay, and then for this part here, 1 farad ni, usually they'll ask dalam UPS lah, tapi depends juga lah, they tidak sure. Okay, but that is for that one. And then next we have to look at the characteristics for series and parallel circuit. So untuk series circuit, these are the characteristics lah. Okay, untuk this part here, this final part here, dia tidak issue sebab yang ini ada dalam formula sheet. Okay, so tapi dia tidak bagi tahu lah, this one is for series circuit, this one is for parallel circuit. So make sure kamu ingat sendiri which one is for series, which one is for parallel. Okay, and then for the characteristics of each of this, yang ini dia memang tidak bagi dalam exam ataupun formula sheet. Sorry, dia tidak bagi dalam formula sheet lah. Okay, so yang ini, these two characteristics here, kamu kena hafal sendiri. Okay, so what are the characteristics? First, untuk series circuit, the charge is equal. Okay, kalau series circuit charge equal, maksudnya untuk parallel circuit dia tidak equal. Dia Q1 plus Q2 lah. Kalau potential difference untuk series circuit, dia tidak equal, V is equal to V1 plus V2, meaning parallel circuit, dia punya voltage mesti equal. Okay, so dua ni dia the opposite of each other lah. So kalau kamu hafal salah satu je pun, kamu ingat, oh kalau ini untuk series, maksudnya untuk parallel dia terbalik. Kamu hafal begitu je lah. Okay, tapi make sure kamu hafal, sebab yang ini penting untuk kamu solve soalan PSPM. Okay, and then next we have energy stored in a capacitor. So yang ini dia ada 3 formula, tapi yang ini tidak payah hafal lah sebab ada dalam PSPM. Tapi what you should know is energy stored, simbol dia adalah U. Kalau dia tanya pasal work done, sama jugalah, work done untuk charge a capacitor is basically energy stored in the capacitor lah. Okay, so yang ini formula dia ada kena bagi, just make sure kamu tahu Q tu apa, C tu apa, V tu apa. Yang tu basic je kan, sepatutnya kamu tahu lah. Alright, next we have, oh sekejap, before that, some students, dia ada issue tau, macam mana mau differentiate which one is series circuit, which one is parallel circuit. So untuk series circuit, kalau connection between satu kaki dengan satu kaki capacitor ni, they're connected by a single wire, meaning that is a series circuit. Kalau parallel circuit, kalau kamu tengok sini kaki capacitor, dia macam connected by one wire, tapi dia extended here, meaning di sini ada junction. So bila ada junction, itu adalah parallel circuit. So macam mana dia lukis pun, kalau dia tidak tutup pun di sini, jangan kamu assume dia satu single wire. Yang ini ni masih consider as junction. So itu masih lagi consider as parallel circuit. Okay, so make sure kamu tahu lah macam mana differentiate series dengan parallel circuit. Okay, that is for 2.1. And then we have for 2.2. So this is on charging and discharging of capacitors lah. Okay, so for this part here,
First, kamu kena be able to use the formula tau over R, tau equal to RC. Okay, so next kamu kena sketch and explain characteristics of these two graph lah. So meaning to say, kalau soalan suruh sketch, kamu mesti be able to explain juga. Okay, soalan PSPM dia ada lukis-lukis tu, tapi dia cuma tanya bahagian charge dengan current. So graph untuk voltage ni dia tidak tanya lah. Okay, so dia akan tanya dua benda ni. Lepas tu untuk calculation, the only formula yang kamu akan guna is these two here. Okay, so yang ini selalunya budak tidak dapat hafal which one is for discharging, which one is for charging. Okay, so kalau boleh kamu ingatlah kalau ada one di depan ni untuk charging. Okay, so make sure kamu ingat sendirilah. Okay, which one is for charging, which one is for discharging. This part here is just theory. Kamu boleh baca, but this is basically for UPS lah. Okay, subject theory kan. Okay, and then in terms of graph, so yang ini kamu kena hafal, yang ini kamu kena hafal. Okay, so untuk yang ini, make sure kamu lukis exactly macam ni lah. Okay, so untuk charging dia positif, untuk discharging dia akan negatif, tapi both are decreasing with time. Tapi dalam exam dia boleh juga kalau kamu lukis yang ini je. So contohnya dia minta what is the graph, sketch the graph of current against time for charging and discharging. So kalau kamu lukis yang ini je pun dia accepted. Okay, tapi kamu kena mention kalau dia cakap untuk discharging, either kamu lukis dia terbalik macam ni, ataupun kamu cakap for discharging the graph will be in the opposite direction. So the opposite direction maksudnya dia macam ni lah. Okay lah. Tapi kalau saya prefer untuk kamu lukis satu charging positif, satu charging ni negatif. Okay, alright, so itu untuk sketch graph lah. And then lastly, this is for the equation yang kamu akan apply, as well as, kenapa Daniel? Daniel ni angkat tangan tapi tidak tunjuk. Okay, so ini pula graph yang charging dengan discharging lah. So dia boleh tanya, okay. Lepas tu yang part yang kamu kena ingat is what is the definition of time constant. Okay, the definition of time constant untuk charging is 63% of its maximum charge. So yang ini kamu kena ingat sendiri, okay? Sebab usually dia akan bagi kita graph macam ni, lepas tu dia bagi tahu itu untuk charging. So kamu kena kira tahu. Okay, so maksudnya kalau dari graph dia boleh bagi kamu 0.63, dia boleh bagi kamu 0.37. So kalau kamu ambil 0.37, dia jadi salah lah sebab situation yang kita discuss now is for charging. So make sure kamu hafal definition time constant untuk charging is 63%, untuk discharging 37%. Okay, so yang tu wajib hafal lah. Alright, next. Oh, itu saja untuk 2.1 and 2.2. 2.3 kita masuk second hour nanti lah. Alright, so sekarang kita try tengok soalan tutorial. Okay, so for this one, kita ada dua capacitors. Okay, so these two capacitors are connected in parallel. So kalau kamu tidak masalah imagining the circuit, tidak payahlah lukis. Tapi sekarang ni, some students, dia tidak berapa dapat imagine what is happening. Right? Okay, so for the first part, kita akan try by drawing circuit itself lah. Okay, so sekarang kita ada two capacitors connected in parallel. So satu, dua. Okay, and then it is connected to a 9-volt battery. So itu battery kita lah. So sekarang ni dia connected in parallel. So sepatutnya macam ni lah. Okay, so ini kita C1, letak C1, 7 mil farad. This one is 13 mil farad.
And then this is voltage 9 volt. Alright, so sekarang ni, okay Daniel. Daniel Edward dan Daniel. Okay, so sekarang ni, calculate the equivalent capacitance of the combination. So kita perlu cari the effective capacitance. So first kita check dulu, dia punya circuit ni apa. Dia sudah mention parallel lah. So maksudnya kita punya effective capacitance is basically just C1 plus C2. Okay, so C1 plus C2, 7 plus 13 lah. So 7 mu plus 13 mu. So dari sini kita akan dapat 20 mu farad. Okay, so itu cara cari effective capacitance untuk parallel circuit lah. Okay, next soalan B minta kita cari the potential difference across each capacitor. So across each capacitor, we have to kita letak voltmeter lah kiranya di sini. So kita kena cari berapa nilai volt di sini, berapa nilai volt di sini. So kita kena cari V1, kita kena cari V2. So first untuk kita cari V1 dengan V2, kita kena tengoklah apa characteristics untuk parallel circuit. So, kalau kamu hafal tidak masalah, tapi kalau kamu tidak hafal dia akan jadi satu masalah. Okay, so untuk parallel circuit sekarang ni, kita tengok, okay, so potential difference across each capacitor should be equal. So meaning kalau supply voltage is 9 volt, sepatutnya dorang akan receive the same voltage. So 9, 9, 9. So since connection kita tadi tu in parallel, kita akan letak V will be equal to V1, which is equal to V2, which is equal to 9 volt. So itu dia punya potential difference untuk each capacitor. Sebab dorang connected in parallel. So yang ini parallel lah. Parallel punya characteristic. Okay, so yang ini kamu kena Okay, next we have to calculate the charge stored on each capacitor. So the charge stored in each capacitor, kini kita akan cari Q2 berapa, Q1 berapa. So yang ini, kita boleh directly apply formula, which is P equal to Q over P. So kalau kita rearrange untuk charge, this is Q equal to CV. So untuk cari charge 1, kita just darab dengan capacitor 1 dengan voltage across capacitor 1. Okay, so yang ini semua information kita ada. So kita substitute je lah. So kita akan dapat the charge here to be equal to 63 microcoulomb. Okay, and then calculate for the second capacitor. So this is 13 mu times with 9. You will get 117 microcoulomb. So yang itu untuk charge. Okay, setakat ni okay? Ada soalan? Okay, right. Next, kita tengok pula soalan 2. So soalan 2 ni kita ada berapa circuit ni? Okay. So this is a combination of capacitors connected in parallel lah. Sorry, bukan in parallel. They're connected to a potential difference. Okay, so sekarang ni dia ada bagi kita 18 volt, so we have to determine the potential difference across C1. C2, tak payah, C1 je lah. Okay, so sekarang ni apa yang kita buat, saya akan lukis dulu lah. So this is our battery, this is capacitor 1, this is capacitor 3, capacitor 2. So macam ni lah. Okay, so kamu tidak semestinya mau lukis tau dalam PSPM nanti. Yang ni just untuk mudahkan kamu menjawab. Macam tu lah. Okay, so this is 18 volt. This is C1, which is 8 microfarad. This is C2, 7 microfarad. And then we have C3,
which is 3 microfarad. Okay. Lepas tu sekarang ni dia suruh cari potential difference across capacitor 1. So untuk cari potential difference across capacitor 1, kita first perlu apa? Kita check dulu lah apa information yang perlu ada. So untuk cari V1, kita kena tengok C1 is equal to Q1 over V1. So rearrange untuk V1, kita perlu Q1 dengan C1. So sekarang ni C1 sudah ada. Cuma kita tidak nilai Q1. Tapi untuk cari nilai Q1 di sini, kita kena simplify dulu circuit ni. So apa yang kita buat, kita simplify lah. So yang ini kita combine. So dia akan jadi ini battery, ini capacitor, ini capacitor. Okay, so yang ini kita combine sudahlah. Kiranya kita simplify sudah. So yang ini C23, ini C1, ini V lah. Okay, so di sini C23 is in parallel. So ini connection parallel kan. So kita tambah aja lah. C2 tambah C3. So 7 tambah 3. Yang ini kamu kena tulis lah. 7 tambah 3 mu. Kamu akan dapat 10 mu farad. Okay. Lepas tu sekarang ni kita simplify lagi untuk jadikan dia satu je capacitor. So yang ini kita ada satu je dan di sini. So this is C123 ataupun saya tulis C123 lah. Okay. So yang ini effective capacitance lah. So yang ini V18 volt. So untuk cari effective capacitance, this is connected in series. Ini series lah. So dari sini kita akan buat 1 over C1 plus 1 over C23 to the power of negative 1. Okay, so yang ini di effective capacitance dia lah. So kalau boleh, kamu leave it in fraction supaya kamu punya final answer is exactly the same dengan answer scheme nanti lah. Okay, so yang ni dia akan jadi mu farad. Okay, so di sini kan kamu punya unit tu kena sama dengan apa yang ada dalam figure. So kalau kamu dapat mega, contohlah untuk series circuit kan, kalau ini impossible lah salah sebab dia tambah aja. Usually budak salah bahagian ni sebab dia selalunya lupa to the power of negative 1. Kalau kamu dapat mega, maksudnya kamu lupa bahagi the whole thing ni dengan 1 over. Okay, so ingat kamu kena ada to the power of negative 1, unit tu kena sama. Kalau sini sudah guna mu, kalau sini sudah guna mu, jawapan akhir pun mesti mu. Okay, sangat jarang lah untuk dia dapat bukan mu. I mean, exactly the same dengan prefix yang dia bagi lah. Alright, so sekarang ni, lepas dapat dia punya value of effective capacitance, kita boleh cari dia punya charge. Kenapa kita mau cari charge? Sebab sekarang ni, kalau kita tengok untuk series circuit, karakteristik untuk charge is equal. Okay, so kalau series circuit, charge across the circuit is equal. So, maksudnya, Q di sini kan sama, di sini pun sama, di sini pun sama. So, sekarang ni kita tidak apa? Kita tidak Q1. So, kalau kita dapat cari the charge across this capacitor, across this circuit, kita boleh cari Q1. So, dari sini, kita mau cari dia, kita akan guna Q123 is equal to C123 V. Okay, V yang supply tadi lah. So, dari sini kita dapatlah the total charge dalam the circuit. So, yang ini kita akan masukkan 40 over 9 mu, V is 18. So, from here, the total charge is 80 microcoulomb. Okay, so itu untuk total charge. Okay, so the total charge di sini ni
dia akan apply untuk di sini juga lah. Kenapa? Sebab untuk series circuit charge dia equal. So sekarang ni, since for series circuit the charge is equal, Q1 to 3 will be equal to Q1, which is also equal to Q2 3. So charge di sini tadi ni Q1 to 3 ni dia akan equal dengan Q1, equal dengan Q2 3 dengan Q di atas tu lah. Okay, so kita just consider capacitor lah sekarang. Okay, so sekarang ni kenapa dia bukan equal to Q2 Q3? Kenapa dia tidak equal to Q2 Q3 juga? Sebab sekarang ni Q2 3 ni is connected in parallel. Characteristics yang ini only valid for series circuit. Okay, so that's why kita tidak boleh letak they also equal to Q23. Kita just boleh letak the equal to Q23. Okay, so dari sini kita sudah dapat Q1 which is equal to 80 microcoulomb. So from here kita boleh substitute V1 is equal to 80 micro, C1 is 8 micro, which will give us 10 volt. Okay, so ini untuk soalan A. Sekatnya okay? Ya, kalau okay thumbs up, kalau tidak okay boleh bagi tahu dalam chat. Okay, right. So sekarang kita teruskan lah. So soalan B ni dia minta kita cari the charge stored in each capacitor. Okay, so kalau dia minta charge stored in each capacitor, kita tengok ni in reverse. Okay, so sekarang ni instead of kita tengok dari awal, kita tengok secara reverse. Tadi kita buat yang ini, lepas tu kita tengok in reverse kan. So dia akan jadi 2 balik. And then dia akan jadi back to the original lah. So ini kamu tak perlu lukis lah. Nanti mengambil masa pula dalam exam. Tapi kamu kena faham lah konsep dia macam mana. Okay. So sekarang ni, apa yang kita tahu dari sini? Apa yang kita tahu dari circuit yang ini? First, kita tahu dia punya charge ni Q1. Kita tahu dari sini V is equal to 18 volt. And then kita tahu effective capacitance dia, which is C1 to 3 is equal to 40 over 9 mu F. Then what else do we know? Kita tahu the charge across this circuit is equal to 80 microcoulomb. Okay, and then kita check balik. Untuk yang ini, apa yang kita tahu? Kita tahu V masih 18 volt lah. So, yang ini C1, ini C2, 3. Okay, so untuk yang ini, since connection yang ini is in series, the charge here, Q1 to 3, kita tahu akan equal dengan Q1 as well as Q2, 3, which is equal to 80 microcoulomb lah. Okay, so from here pula, kita tahu apa lagi? First, this is connection in series. So, kalau series circuit, kita tengok untuk in terms of potential difference, dia kena tambah. So, dari sini, V is gonna be equal to V1 plus V2, 3. Okay, so dari sini, ini akan equal to 18 volt lah. Sebab yang ini dia punya combination lah. Okay, so cuma kita, tapi kita ada nilai V1 lah. Cuma kita tidak nilai V2, 3. Tapi yang itu kita boleh kira lah. Tapi yang tu sekejap dulu. Alright, what else do we know? We know charge across capacitor 1. Charge across capacitor 1 is 80 microcoulomb. Okay, so sekarang ni dia minta kita cari
charge across each capacitor. So sekarang ni kita sudah ada untuk charge 1. Yalah charge 1 lah. Capacitor 1 kan. So yang ni C1, yang ini C3, ini C2. So ini kita perlu cari Q2 berapa, Q3 berapa. So macam ni kita mau cari charge tu. So yang tu kita tengoklah. First apa yang kita tahu. Kita tengoklah in terms of Q, V dengan Q dengan V je lah, kita tengok di sini dulu. Okay, so what do we know here? First, kita kena cari nilai V. Tapi kita mau cari nilai V. Sebab kalau kita tengok Q2 is gonna equal to C2 V2. So untuk cari charge, untuk capacitor 2, kita kena ada voltage across capacitor 2. So ini kita sudah ada, tapi ini kita belum ada. So kita ada, yang ini kita perlu cari. So sama juga untuk charge 3, kita kena guna C3, V3. Apa yang kita perlu? Kita perlu V3. So itu je information yang kita tidak. So kalau kita tengok yang middle here, kita actually boleh cari V23. Kenapa kita perlu V23? So kalau kita tengok untuk parallel circuit, V is equal. So kalau dia equal, kita akan letak sini V2 should be equal to V3, which is equal to V23. So macam mana kita mau cari V23? V23 kita boleh dapat dari sini. Kenapa boleh? Sebab kita sudah cari nilai V1. V1 tu yang kita kira dari soalan A, which is 10 volt. So kalau kita rearrange yang ini, V23 is equal to V minus V1. So this is 18 minus 10, which will give us 8 volt. Okay, so V23 is 8 volt lah. Okay, so dari sini kita sudah dapat voltage across capacitor 2 and capacitor 3. So dari sini kita directly substitute Q2 is equal to C2, which is 7 darab dengan 8. So kamu akan dapat 56 microcoulomb. Buat lagi untuk charge 3, this is 3 micro times 8. So kamu akan dapat 24 microcoulomb. So yang ini cara cari in reverse lah. Okay, kalau dia minta each capacitor, memang kamu kena buat in reverse lah. Kamu kena double check apa information yang ada untuk setiap circuit. Okay, di sini ada masalah. So yang ni lah, itulah pentingnya kamu hafal apa karakteristik setiap circuit. Kiranya untuk series circuit, V dia macam mana, Q dia macam mana, untuk parallel macam mana. Macam itulah. Okay, ada soalan? Boleh teruskan? Semua okay? Hello. Okay ke guys? Yang lain okay ke tu? Okay ya, boleh ya? Right, so kalau ada masalah, dapat kita boleh discuss time lama lagi kita punya face to face. Okay, tapi kalau ada masalah boleh WhatsApp je lah. Right, so ini untuk soalan 2. So sekarang kita tengok soalan 3. What is the equivalent capacitance between A and B? Okay, so untuk simplify circuit, kamu kena follow mana dia minta. So sekarang ni kita ada junction A and B. So kamu tidak boleh buat turun macam ni. Okay, so kalau dia di middle, kamu kena start dari atas pergi bawah, dari bawah pergi atas. So kiranya kamu end at the middle part here, which is mana dia tulis lah, which is A and B. Sama juga kalau yang ini, kamu kena towards the battery, simplify towards the battery. Kalau kamu tengok soalan yang macam ni, yang ini kamu tak boleh simplify macam ni. Kamu kena simplify dari kiri ni dia pergi kanan, sebab dia mesti towards yang point ni, junction dia ni, ataupun battery dia lah. Sebab yang ini potential difference pasal ni. Okay, so dia kena towards
battery ataupun towards ada junction macam ni. Alright, so itu cara solve dia lah. Okay, so sekarang ni kita try untuk simplify dia dulu supaya kita boleh cari equivalent capacitance lah. Okay, so sekarang kita ada berapa ni? 6 kah capacitor? So first ini satu. Dan kita ada satu sini dan satu sini. Okay, so yang ini macam ni. Ini. Dalam exam tak payah lukis ha? Tapi kalau kamu rasa dia buat kamu senang mau simplify, boleh. Silakan. Cuma dia mengambil masa sikit lah. Okay, so since sekarang dia tidak label each capacitor tu, make sure kamu label lah. Supaya kamu tidak bingung lah. C1, 4 microfarad. Dia tidak wajib lah. Cuma lagi bagus bila kamu label. Okay, macam ni. So C3 is 3 microfarad. C4 is 6 microfarad. C5 is 2 micro. C6 is 8 micro. Okay, so kalau kita simplify, kita akan simplify the upper part and the lower part. Okay, so dia akan jadi 1, 1, 1, 1. So dia akan jadi macam ni lah. So yang ini A, yang ini B. So dia akan jadi C1, ini C23, ini C45, yang ini C6. Okay, so dari sini apa nilai C23? Since C23 is combined in parallel. So C2 tambah C3, kamu akan dapat 4 microfarad. C45 pun parallel. So C4 plus C5, you will get 8 microfarad. Okay, so from here, kamu simplify lagi. So dia akan jadi 1, 2. So macam ni lah. Okay, so yang ini A, ini B. Okay, kalau macam ni kan, some students, dia akan cakap yang ini adalah series circuit. Okay, kenapa dia cakap ini series circuit? Sebab dia lupa yang ini pun adalah satu wire yang berbeza. Okay, so make sure kamu tahulah macam mana mau differentiate between series and parallel tu. Okay, so ini connection dia adalah parallel. Okay, sebab dia ada junction di sini. Okay, so since they're connected in parallel, effective capacitance there is just C123 plus C456 lah. So that is basically 4 micro plus dengan sesuai kira kah? Astaga, belum lagi. Sorry. C123 is in series, C456 is also in series. So maksudnya yang ini 1 over C1 plus 1 over C23 to the power of -1. So kamu akan dapat 2 microfarad. Buat juga benda yang sama. So for C456, this is 1 over C45 plus 1 over C6 to the power of -1. Kamu akan dapat 4 microfarad. Okay. Lepas tu, effective capacitance is just the combination of this lah. Macam yang saya cakap tadi, this is in parallel. So, the effective capacitance is C123 plus C456. So, 2 tambah 4, kamu akan dapat 6 microfarad. Okay, so ini cara kamu simplify lah. Okay, dia akan lagi laju kalau kamu sudah biasa buatlah. Sepatutnya yang lukis-lukis ni tiap payah pun. Kalau kamu tahu dari sini pun kamu sudah boleh cari effective capacitance terus. We make sure to make any careless mistakes lah. Yang lukis-lukis ni cuma untuk kurangkan careless mistakes. Okay, boleh teruskan? Alright. Next, ni untuk 2.1 lah. Habis untuk 2.1, so sekarang kita masuk 2.2 lah. So untuk 2.2 is question 4. We have a 3 microfarad capacitor
fully charged to 28 microcoulomb after connected to a battery. Okay. So sekarang ni we have to calculate the energy stored lah. Oh, ini masih 2.1 pula kan. Okay, so sekarang ni kalau kamu blur, contohnya ada some students ni dia tak sure, ini apa miss, ini apa miss. Okay, kamu kena tengok unit lah. So kalau farad dia sentiasa capacitance. Kalau coulomb dia adalah Q. Okay, so itu kamu kena ingat lah. So untuk energy stored in the capacitor, ini kamu tak perlu hafal sebab dia ada dalam formula. Okay, tapi kita tengok sini lah. Dalam formula ni tiga-tiga dia kena bagi lah. Cuma kamu kena tahu energy stored tu mana satu formula dia. Simbol dia adalah U lah. Okay, so kalau dia minta energy stored, kamu boleh guna either this atau this one. So it depends on what informations yang available lah. So sekarang ni information apa kita ada? Kita ada C, kita ada Q. So kalau kita ada C dengan Q, kita boleh guna the first one here. Okay, so dari situ kita guna U is equal to half Q square over C. So ini kamu substitute je lah. Q is 28 micro square dia. And then this one is 3 micro. So dari sini the energy stored is 1.31 times 10 to the power of negative 4 joule. Okay, so itu untuk energy stored lah. So yang energy ni memang dia betul-betul substitute formula je dalam formula. Cuma dia punya apa yang paling susah pun bahagian prefixes tu lah. Dorang tidak bagi direct, dorang guna prefixes. So yang itu kamu kena hafal lah. Atau tiba-tiba dia guna nano kah gitu. Okay. So sekarang ni kita kena calculate the energy stored if the same capacitor. So kalau capacitor yang sama, apa yang sama? The capacitance lah. Capacitance mesti sama. So dia cakap it has been connected to an 8-volt battery. So kalau 8-volt battery, kita just perlu guna formula yang ada C dengan V lah. So kita refer balik. Mana satu yang ada C, mana satu ada V juga. So kita boleh guna the third formula. So direct je lah kita substitute je. U is equal to half CV square. So C tu constant lah sebab dia cakap capacitor yang sama. So ini 3 mil, yang ini 8 square. So kalau dia connected to an 8-volt battery, the energy stored in the capacitor is 9.6 times 10 to the power of negative 5 joule. Right. Ada masalah di sini? Question 4? Dia direct je. Sebab dia memang substitution je lah. Okay, good job. Last one. Sebelum kita continue nanti jam 11.15. This is for subtopic 2.2 lah. Yang ini dari soalan PSPM lah. Ini contoh soalan PSPM yang orang boleh tanya. Untuk chapter 2 ni dia sikit je. Dia 7 markah out of 80 markah. Kalau compare sama chapter lain, dia sikit jugalah. Tapi tidak as sikit as chapter 8. Okay. So untuk this part here, we have a graph of charge against time. So dia bagi tahu how the charge on capacitor P changes with time when it is charged through a 20 ohm resistor. So sekarang dia dah bagi kita resistor. Now we have to determine the capacitance of capacitor P. So kalau kamu masih ingat, untuk charge against time punya graph, apa yang kita boleh dapat adalah the time constant. Okay, so kalau kamu refer balik nota, kita akan dapat apa dari charge punya graph? Kita akan dapat time constant. Tapi dia bagi dua kan tadi. Sekarang dia bagi 0.63 dengan 0.37. So mana satu punya time constant kita ambil? 37 ke 80? Itu soalan dia. Itu dia punya trick of the questions lah. Okay, so since dia cakap it is charge, so kita punya situation sekarang ni adalah charging. Okay, so kalau dia mention charging, maksudnya kita tidak boleh ambil 3.37 ni. Dia jadi salah. Sebab yang ini hanya valid untuk
discharging. Definition time constant yang 37% is for discharging. Tapi untuk 63%, yang ini adalah charging. So, apa yang kita dapat dari sini? Kita dapat dia punya time constant. So, berapa nilai time constant dia? Time constant dia adalah 80 milliseconds. Okay, so make sure kamu tengok unit exist tu. Sebab selalunya budak terlupa untuk include dia punya unit. Dia terus ambil value, jadi salah lah. Okay, so from here, kita sudah dah tahu, kita sudah ada R. So, kita just perlu cari capacitance. So, untuk cari capacitance, kita tahu time constant punya formula is tau equal to RC. So, from here, untuk cari capacitance, that is just tau over R. So, kita sudah ada nilai time constant, kita sudah ada nilai resistor, which is 20 ohm. So, dari sini kita substitute je lah. So, yang ini 80 mu divide by 20. So, nilai capacitance yang kita akan dapat is equal to 4 microfarad. Okay. So, itu je. Dia simple je. Cuma the trick here is kamu kena ingat time constant untuk charging tu berapa persen. 633 ke 37. Yang tu kamu mau ingat lah. Right. So, itu soalan untuk figure 3A. Next, dia cakap capacitor P is then arranged as shown here. So, we have to determine the effective capacitance. So, yang ini, kalau kamu mau lukis, boleh. Kalau kamu tidak lukis pun boleh lah. Okay, so sekarang ni, these three here is connected in series. Kenapa? Sebab kaki yang ini satu wire, kaki yang ini pun satu wire yang sama. So, tiga-tiga ni connected as series. Okay, tapi dengan yang di sini, dia ada satu junction. Meaning capacitor P ni is connected in parallel with the other three capacitors. So, kalau kita rearrange ni, okay lah, saya rearrange lah. So, dia akan jadi 1, 2. So, dia jadi macam ni lah. Okay, so ini capacitor P, ini capacitor, ini 1, ini 2, ini 3. Ini capacitor 1, 2, 3. Okay, so capacitor 1, 2, 3 is connected in series. So 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 to the power of negative 1. So kamu akan dapat C1 to 3 is equal to 30 over 31 microfarad. So itu untuk capacitor 1 to 3 combined lah. Okay. Lepas tu, sekarang kita perlu cari effective capacitance. So, the effective capacitance, kalau yang ini, some students akan cakap ini series circuit tau. Tapi dorang lupa di sini adalah junction. Okay, so make sure kamu betul-betul faham lah macam mana mau detect which one is series, which one is parallel. Okay, so ini parallel, so CP plus C1 to 3. So that is 4 mu plus 30 over 31 mu. So yang ini sepatutnya around 4.96 gitu kan. Boleh je letak 4.96 ataupun kamu boleh round off to 5 mu farad. Okay. Right. So itu untuk soalan 5. Setakat yang okay kah? Right ah? Boleh ah? Okay, so untuk subtopic 2.2 and 2.3, the rest of the tutorial questions kita akan discuss jam 11.15 nantilah to combine dengan kelas yang lain lah. Right, so that's all for today. So make sure kamu faham bahagian ni. Sebab ni soalan dia simple-simple je. So sayanglah if kamu lose marks time PSPM. Right, so that's all. Jumpa jam 11.15. Okay, bye-bye everyone. Thank you, Thank Miss. you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss.